wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia peserta workshop pola 32 jam komputer Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. digital berbasis Android dengan aplikasi Flipbook Maker dan website 2 APK Builder. Malam hari ini kita masuk di sesi pembimbingan yang akan dipandu oleh Pak Saiful. Nanti Bapak Ibu boleh berkonsultasi. Begitu ya Pak Saiful ya? Insya Allah, Umi. Efisienkan waktu, saya persilahkan kepada Pak Saiful room ini. Silakan. Terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, Alhamdulillah ini untuk pertemuan kedua pada malam hari ini. Dalam rangka tentu lebih kepada mungkin ya lebih kepada bukan bimbingan sih, kita belajar ulang lah gitu kan. Belajar ulang karena ternyata di antara sekian banyak Bapak dan Ibu yang mengikuti sejak awal, itu sudah cukup banyak yang berhasil dan kelihatannya cukup bagus lah gitu. Kalau berbicara maksimal, memang sih tidak ada ukuran ya Bapak dan Ibu. Semua itu tergantung improv kita, berimajinasi. Kadang-kadang sama seperti ngedit sebuah video, tidak pernah tuntas gitu ya, tidak pernah tuntas. Namun demikian, Bapak dan sekalian, mungkin tidak sedikit juga yang ada di antara teman-teman kita, sahabat kita, rekan-rekan guru hebat ini masih terkendala dengan teknis. Nah, ini memang kalau dalam aplikasi atau penggunaan aplikasi, apalagi kita yang mungkin belum pernah sama sekali menggunakan, itu terkadang terkendala dengan teknis yang sebetulnya mungkin karena kita belum familiar aja intinya, itu ada familiar, sehingga tidak sedikit juga yang memang selalu berupaya, dan bahkan saya apresiasi kepada ibu-ibu yang sampai ketiduran gitu kan untuk nunggu rendering nggak selesai-selesai. Kemudian ada juga yang memang saking semangatnya Pak Saiful itu tandanya. Iya betul. Ini saya sangat terharu sekali Mbak Umi bahwa Pak De Puspo aja kalah, Pak De Puspo aja kalah males sama ibu-ibu. Ya, luar biasa Pak Puspo. Jadi itu yang saya apresiasi sekali Bapak dan Ibu. Jadi saya dari awal sudah menyampaikan, bukan persoalan selembar sertifikat, itu tidak akan terbalas Pak, masalah perjuangan ini dengan selembar sertifikat. Tidak akan terbalas. Ya. Tapi kebersamaan ini yang tentu ada pengalaman baru, sahabat baru, saudara baru, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang baru, yang sebelumnya mungkin di antara kita ada yang sama sekali belum pernah, gitu kan gitu. Kira-kira seperti itu. Ada yang nanya begini, Google Classroom-nya kalau udah selesai jangan dihapus ya, maksudnya kan untuk media berkomunikasi, bertanya-tanya nggak apa-apa kan? Oh, silahkan. Memang sengaja, Mbak Umi, saya bikin kelas itu rencana sih supaya berkelanjutan aja ya, karena bagaimanapun ya saya sering ketemu di IG ini, jadi akhirnya mau tidak mau harus pindah ke Makassar gitu. Aduh, saya ingin sekali ke Makassar. Nanti lah insya Allah. Berdua ya kita yuk, ayo. Ayo. Pak De Puspo. Iya. Baik Bapak dan Ibu. Nah, pada malam hari ini mungkin kita tidak mengulang banyak ya, hanya lebih kepada sharing saja Bapak dan Ibu. Yang kita mungkin akan lebih mengerucut kepada poin inti yang masalah yang saya terima selama ini gitu kan. Kalau penginstalan, alhamdulillah mungkin hampir semua sudah selesai lah untuk menginstal aplikasi. Bahkan yang terakhir Bapak dan Ibu itu saya jujur tidak sengaja menemukan aplikasi yang memang yang saya bilang itu update. Memang itu versinya lebih tinggi sedikit, jadi pakainya yang 2.4.18 Pak ujungnya sih itu malah penginstalannya lebih mudah Bapak dan Ibu. Penginstalannya lebih mudah. Karena saya sudah tuliskan tutorialnya juga.
Kenapa lebih mudah? Karena tidak harus kita dihiruk-pikukan dengan yang namanya antivirus. Jadi tidak perlu mematikan antivirus, tidak perlu mematikan apa, meng-off-kan internet. Tinggal langsung buka, install gitu. Cuma tampilan instalannya memang berbeda karena memang itu menginstal sebetulnya menginstal key langsung dengan exe-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagi yang memang masih terkendala dengan aplikasi yang adiknya, nah, yang kakaknya itu silahkan boleh menggunakan yang baru ya. Yang saya udah share di GC juga ada. Kemudian yang kedua, mengenai aplikasi yang APK to Builder itu, nah itu pun yang pertama memang sering terkendala dengan automatic antivirus. Ketika kita menginstal tidak mengoneksikan antivirus itu tidak ada masalah. Nah, ternyata begitu dikoneksikan atau dihidupkan kembali antivirusnya, maka aplikasinya menjadi down, kan gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu saya menyarankan gunakan yang portable. Yang portable malah kan lebih gampang gitu, tidak usah menginstal, tinggal langsung menggunakan. Itu pun ada di GC ya, tinggal di download saja. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, untuk publish itu kan kemarin ada beberapa metode, ada beberapa tipe yang bisa kita gunakan. Dari sekian kali banyak saya mencoba percobaan, sebetulnya cukup kita menggunakan satu tipe publish saja, yaitu kita menggunakan HTML. Nah, kenapa? Karena kalaupun kita menggunakan exe, ya kita kan targetnya ke siswa ya. Itu kan percuma saja. Artinya exe kan tidak bisa dibuka langsung di Android gitu kan, harus menggunakan perangkat seperti laptop atau PC kan gitu. Nah, oleh karena itu saya mencoba dari kemarin solusinya yaitu hanya kita mempublish hanya dengan tipe HTML. Nah, tipe HTML ini pun kan bisa offline, bisa online. Nah, oleh karena itu, dari HTML ini bisa di-offline kan bisa, di-online kan diberikan linknya kepada siswa juga bisa. Kemudian yang ketiga, merubah dari tipe HTML ke APK juga bisa. Jadi dari satu tipe publish, kita sudah dapat 3 model penyajian, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang keempat, yang saya tanggap dari beberapa kasus yang cukup ramai, yaitu mengenai kenapa sih setiap upload atau menyisipkan audio dan video atau video YouTube itu tidak ketika di play di editnya itu jalan, tapi ketika kita save and exit itu ternyata tidak jalan gitu kan. Nah, begini Bapak dan Ibu, memang di setiap laptop itu kompatibelnya beda-beda. Contoh misalkan di laptop saya. Di laptop saya justru kompatibelnya itu dengan tipe tampilan yang Android gitu kan. Sehingga dari awal saya di Android gitu kan. Itu yang satu. Yang satunya sudah beda lagi Bapak dan Ibu. Ternyata yang satunya itu justru cocoknya tampilannya dengan menggunakan desktop. Nah, terus pertanyaannya, terus bagaimana apakah nanti misalkan ketika kita publish itu akan jalan sesuai dengan rencana? Jalan Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita coba-coba memang tidak bisa, harus pindah ke tipe gitu. Nah, itu yang saya ketemu sekarang solusinya. Ketika dicoba setelah edit kan kita keluar terus kita coba, wah ini nggak jalan itu. Nggak jalan pada saat itu, tapi ketika dipublish ya, ketika Bapak dan Ibu publish, coba nanti dipublish
Nah, ternyata itu tidak pengaruh apa-apa, jalan aja seperti biasa gitu ya. Nah, ini kabar baiknya seperti itu Bapak dan Ibu. Ini pun ini sebetulnya saya baru menemukan ya, kok seperti ini gitu. Tapi kita menyadari Bapak dan Ibu, ada yang japri ke saya, menyadarinya begini, ya kita kan menggunakan yang free ya, yang free yang kita paksakan untuk tidak trial gitu, otomatis lah. Bagaimanapun juga mungkin ada beberapa pasti ada beberapa kendala. Ya salah satunya menurut saya, salah satunya itu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada Bapak dan Ibu guru, apabila memang nyaman dengan aplikasi ini, sebaiknya silakan aja lah berlangganan. Ya harganya bervariasi Bapak dan Ibu, dan itu bisa langsung ke web servernya, dan itu ada keuntungannya begini. Ketika kita berlangganan atau membeli sebuah aplikasi itu, kita bisa menjual buku. Apalagi Bapak dan Ibu kan suka menulis ya. Nah, itu kita diberikan sebuah tempat untuk menawarkan buku-buku kita. Itu. Tapi kalau yang kita gunakan sekarang kan tidak bisa, hanya dibatasi dengan tiga upload jenis buku gitu, hanya 3 itu. Kalau tidak salah hanya 3. Setelah 3 ya udah nggak bisa lagi gitu. Nah, kalaupun mau ya kita ganti akun lagi ya, seperti itulah kira-kira permainannya. Kan kita orang-orang kita kan begitu seperti itu. Nah, eh, kemudian untuk penggantian dari ini yang mungkin barangkali ada sebagian kita yang masih agak bingung, bagaimana sih cara merubah dari tipe file HTML ke APK supaya bisa diinstal? Dengan cara yang saya coba dari subuh tadi membuat tutorial itu, ternyata kalau kita menggunakan yang tipe file dengan menggunakan web lokal, itu ada kendala. Nah, yang saya praktekkan di awal itu kan menggunakan web lokal. Nah, padahal Bapak dan Ibu sekalian, minggu lalu saya menggunakan web lokal dengan PC itu tidak ada masalah gitu kan. Ternyata begitu saya menggunakan dengan laptop web lokal ternyata ada masalah. Yaitu apa? Ya seperti ada ibu-ibu yang sampai ketiduran. Muter aja terus kan, kebuka enggak tapi muter-muter aja gitu kan. Nah, Berarti tiap perangkat berbeda ya, permasalahan ya Pak ya? betul, sepertinya ya menurut saya. Saya kan ada beberapa alat gitu yang saya coba-coba ternyata beda-beda gitu. Tapi jujur semua itu bikin nikmat Mbak Umi. Maksudnya gini, jadi akhirnya tahu gitu kan, sebuah aplikasi tidak mesti berjalan dalam sebuah rel gitu, pasti ada kendalanya. Misalkan dari sistem Ada OS ilmu saja baru sudah Pak, beda, ada ilmu gitu. baru. Ilmu baru. Nah, dan ini bukan aplikasi ini aja, banyak aplikasi-aplikasi lain yang memang kadang-kadang ya kita terbentur dengan sistem OS, dengan ini. Nah, termasuk ada Bapak yang menggunakan MacBook. Nah, saya mencoba kemarin itu mencari aplikasi yang support dengan MacBook, karena saya tidak menggunakan MacBook jadi tidak bisa controlling Pak itu. Jadi begitu saya dapat, saya cobalah kasihkan ke Bapak, kemudian ternyata tidak support kan seperti itu. Tapi itu menurut saya ya tantangan lah ke depan supaya lebih bagus gitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita fokusnya sekarang untuk memindahkan dari tipe HTML ke APK yang bisa diinstal oleh siswa kita, yaitu menggunakan web online ya, bukan web lokal. Nah, web online itu dari mana? Web online itu link yang kita dapatkan tidak melalui server builder, tapi melalui host servernya Google Drive kita gitulah. Kita bikin sendiri akhirnya dengan cara itu gitu bisanya. Nah, seperti yang saya share kepada Bapak dan Ibu tadi, itu salah satu yang saya udah dimodifikasi dari HTML ke ke APK, ternyata berjalan dengan lancar dan bahkan ringan. Caranya seperti itu. Nah, itu aja Bapak dan Ibu, poin-poin yang memang mungkin malam ini coba kita diskusikan dari Bapak dan Ibu, kalau kendalanya di mana, atau kita coba praktekkan lagi beberapa poin yang memang masih banyak terkendala dengan teknis. Kira-kira begitu, Mbak Umi. Saya kembalikan dulu ke Mbak Umi. Mangga.
Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan sebelum diulas kembali sedikit. Bapak Ibu boleh bertanya atau kita mau paparan dulu sedikit. Gambar moto ini Silakan. video Oh, belum ada yang nanya Pak Saiful, paparan Baik. dulu. Atau kita coba bukan dari awal sekali ya, dari permasalahan yang umum aja ya, Ya, yaitu ya. mengenai audio dan video ya Pak ya. Iya, betul. Karena paling banyak tadi itu kendalanya di situ. Ya, baik. Saya share screen. Silakan. Sudah munculkah? Sudah? Baik, Bapak dan Ibu. begitu itu caranya. Kita buka dulu klipnya. Ini dengan nama beri insya Allah sertifikatnya. Nah ini. Ngopi aja dulu Bu sambil nunggu nih. Aduh, mudah-mudahan tidak ada trouble lah. Nah ini kita buka dulu. Oh ya Bapak dan Ibu, apabila misalkan ya Bapak dan Ibu telah menginstal aplikasi yang dulu, yang pertama, kemudian kita mau mengganti dengan aplikasi yang yang baru misalkan, yang ujungnya 18, yang 24918 itu nggak masalah karena kan tipenya sama, cuman versinya aja yang berbeda. Itu sedikit lebih tinggi gitu kan, lebih tinggi. Tinggal tadi yang penting di save projectnya, bisa tinggal dipanggil. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya buka dari sini dulu. Nah, seperti ini. Di sini ini jalan ya seperti biasa Bapak dan Ibu. Kemudian nah, di sini videonya tidak jalan kan? Mungkin pernah ngalami lah seperti itu. Ini audio ini jalan. Kemudian audio yang kita buat juga jalan. Tuh. Lalu video eksternal ya, ini jalan, nggak ada masalah. Nah, itu poinnya. Tetapi ketika kita masuk ke video eksternal, maaf tadi internal, video eksternal dalam hal ini YouTube, ini kan tidak jalan ya Bapak dan Ibu, tidak jalan. Nah, ketika kita merubah tampilan di sini, ini desktop kan, tampilan desktop. Kemudian di sini ada tampilan versi mobile. Dan ini banyak sekali versinya, tinggal diklik. Nah, ini ada iPhone, ada iPad mini, Android Phone, ada Android tablet. Banyak sekali. Ya. Tapi intinya, ini kita menggunakan versi yang mobile, gitu kan, versi yang mobile. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya sudah rubah ke versi mobile, Bapak dan Ibu. Saya rubah ke versi mobile. Maksudnya apa? Maksudnya untuk melihat apakah YouTube-nya itu bisa dioperasikan atau tidak. Coba kita cek. Nah, ini kan jalan ya, Bapak dan Ibu. Tuh. Nah, jalan kan? Kenapa? Karena saya langsung rubah ininya di sini. Tampilannya dirubah ke versi mobile. Itu kira-kira seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaannya apakah ini jalan atau tidak? Ternyata ini jalan, tapi suaranya tidak
Tidak muncul kan? Kenapa? Karena ini lebih kompatibel dengan tipe desktop atau versi desktop, termasuk suara. Suaranya tidak ada, ya. Gitu kira-kira Bapak dan Ibu. Nah, ini tidak ada kan ya Bapak dan Ibu. Nah, bingung kan kita? Waduh, ini akhirnya ini yang bikin lama kita tidak tidak kemudian bergerak ke tempat lain karena kita berkutat di sini, gitu, berkutat di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu pastikan saja begini. Untuk ngecek tipe YouTube, nah ini untuk ngecek tipe YouTube apakah ini jalan atau tidak, posisikan dulu ini di tipe atau di versi Android atau mobile ya. Oh, ternyata ini jalan. Itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, oke. Sekarang untuk memastikan audio lain atau video yang internal bisa berjalan atau tidak, berarti kita robah dulu ke sini. Ini sebelum publish ya, Bapak dan Ibu, sebelum publish. Nah, robah dulu di sini. Gitu. Nah, coba kita robah dulu. Nah, ternyata ini jalan, artinya sesuai dengan keinginan. Videonya juga jalan kan, sesuai dengan keinginan. Tuh. Tapi YouTube-nya tidak jalan kan begitu. Nggak masalah Bapak dan Ibu, nggak usah panik. Yang penting ketika kita menggunakan versi Android YouTube-nya jalan, ketika kita menggunakan versi desktop, audio dan video internalnya ini jalan. Kira-kira seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Pastikan dulu itu. Kalau ini sudah semuanya berjalan sesuai dengan versinya masing-masing, is oke. Nggak ada masalah, Bapak Ibu. Nggak masalah. Lanjut saja ke pengeditan yang lainnya, misalkan perlu ini, perlu itu, dan lain sebagainya, gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita mempublish, ini semua akan jalan, gitu loh, Bapak dan Ibu. Semua akan jalan. Bisa ya, kira-kira dipahami seperti itu. Jadi lanjut saja, Bapak dan Ibu, lanjut saja. Itu. Ini saya sudah coba berkali-kali. Ternyata memang yang ngajaknya seperti ini gitu di laptop yang ini ya, Baumi, di laptop yang saya pakai sekarang. Tapi kalau di PC justru tidak ada masalah gitu. Ya itulah mungkin salah satu kelemahan karena kita kan menggunakan yang free ya, menggunakan yang free. Kira-kira seperti itu. Kemudian selain nah, terus ada juga kemarin tuh yang masih bagaimana sih cara memasukkan audio kan, kemarin masih ada. Ya mungkin karena di antara kita juga masih disibukkan dengan urusan-urusan penting baik di sekolah maupun di mana gitu sehingga belum sempat mungkin baca informasi di WAG sehingga nyekrolnya terlalu jauh gitu kan, untuk apps-nya terlalu jauh sehingga ya kita maklumi dan minta tolong kepada teman-teman juga yang ini tolong dibantu. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya akan coba terutama bagi yang mungkin masih masih belum begitu bagaimana sih cara memasukkan video gitu kan. Nah, kita pastikan kita masuk dulu ke ruang edit ya. Apakah ini mau di posisi desktop atau mau di posisi versi Android itu terserah ya. Itu ternyata tidak terlalu pengaruh ya. Tetapi pada saat nanti baru kita posisikan mana yang sesuai. Kira-kira seperti itu. Kita langsung masuk ke edit ke sini. Kemudian nah saya coba di halaman aja lah, di depan di sini, di halaman di depan karena kita hanya untuk contoh saja. Untuk audio Bapak dan Ibu ada dua jenis. Ada audio menggunakan ikon audio bawaan dari Flip Builder seperti ini. Ada audio yang kita buat dengan menyisipkan image atau gambar ya.
ini fungsinya sih sama, Bapak dan Ibu, fungsinya sama. Tapi tentu ya sekedar pengetahuan ya semua harus tahu gitu. Nah, pertama dari sini dulu, kemudian kita pilih salah satu yang memang menarik menurut kita. Oh ya, tadi ada Ibu juga yang menggunakan background sound yang ini, begitu keluar dari save and edit ternyata menghilang. Ya, saya sampaikan kalau yang background sound ini kadang-kadang menghilang. Kadang-kadang menghilang dan ini tidak bisa dikecilkan, pasti besar terus. Makanya saya lupa menyampaikan kalau ini nih saya nggak pernah pakai ya, tidak pernah pakai. Itu juga menjadi catatan ya. Nah, yang mungkin sering digunakan yang familiar aja lah kayak ini karena bawaannya cuma segini ya, kalau tidak salah. Nah, saya menggunakan yang ini, tinggal digambar di sini, digambar di sini, ya kan? Nah, ini sudah berbentuk seperti ini, ukuran tinggal disesuaikan dan sebagainya. Nah, kemudian jangan dulu play audio ya, karena ini kan baru rumahnya, baru tempatnya, audionya belum ada. Nah, berarti kita select audio file ya, select audio file, kemudian add sound, kemudian local file, kemudian kita mencari, nah ini udah langsung masuk di sini, misalkan Assalamualaikum, saya pilih, kemudian open. Nah, pastikan di sininya sudah muncul, pastikan di sini sudah muncul ya. Kalau sudah muncul seperti ini, baru klik OK. Nah, OK, baru kita play, dicoba. Nah, satu itu berarti ini sudah berhasil ya. Ini bisa dites di sini. Kenapa? Karena ikon bawaan internal dari sini. Nah, itu cara yang pertama, memasukkan audio dari internal. Yang kedua, kita akan memasukkan audio dengan memanfaatkan ikon image ini, gambar ya. Karena ini kita lebih bebas, lebih bisa mengeksplor mau kita gambarnya seperti apa, tidak seperti ini. Kalau ini kan sudah terbatas seperti ini. Nah, ini tinggal diklik sama caranya, tinggal dibentuk. Nah, hanya bedanya Bapak dan Ibu, kalau kita menggunakan image sebagai medianya, di sini tidak ada menu untuk play, untuk preview atau untuk mencoba. Di sini tidak ada. Melainkan kita langsung select image saja dulu ya. Select image, kemudian local file, kemudian kita nyari gambar yang cocok. Nah, di sini biasanya kita menggunakan yang ya kalau audio berbau-bau audio lah gitu. Contoh ini, kemudian klik open. Nah, ini sudah masuk, kemudian besar kecilnya tinggal disesuaikan saja, misalkan gitu kan, seperti ini. Sebagai ciri aja, terlalu gede juga kan tidak bagus ya. Sebagai ciri aja bahwa siswa kita bisa melihat kalau ini ada sesuatu yang 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 memang kalau kayaknya sih ini ada suara gitu kan, nggak mungkin kita ngasih tahu satu-satu ke siswa gitu kan. Nah, kemudian kalau mau divariatif gitu, di sini Bapak dan Ibu bisa. Nah, kayak ada ketika diklik misalkan add zoom effect on hover. Nah, ketika diklik begini, dia akan membesar nantinya. Tapi kalau di sini tidak kelihatan. Atau misalkan mau pakai bordernya ada warna ini gitu kan. Nah, ini juga silahkan Bapak dan Ibu bisa berimprov. Di sini semua bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan semua. Jangan takut rusak karena aplikasinya tidak akan apa-apa gitu kan. Aplikasinya tidak akan apa-apa. Nah, itulah setelah ini terbentuk ini baru kemudian kita klik add action ya, klik add action. Nah, karena kita akan memasukkan audio, maka tentunya kita pilih yang play audio file yang ini. Karena dari sekian pilihan ini fungsinya berbeda-beda, ya kan, berbeda-beda. Karena kita bermaksud untuk menginput atau menyisipkan audio, maka pilih yang play audio file. Checklist. Nah, jangan dulu di oke, Bapak dan Ibu. Jangan lupa, jangan dulu di oke, baru memilih ini kan. Tapi pilih dulu nih, select audio filenya, gitu kan. Select audio filenya, kemudian local file, kemudian kita mencari
recording file kita, ya silakan gitu. Nah, saya pakai yang selamat datang. Oke. Nah, kalau sudah muncul di sini kan kelihatan nih file audionya. Baru klik oke. Nah, gitu ya. Cuman ini bedanya tidak bisa kita preview di sini. Ini harus keluar dulu mempreviewnya. Beda dengan yang audio ini. Ini bisa langsung kita dengarkan di sini. Nah, gitu. Kalau ini tidak bisa. Ini harus keluar dulu, gitu kan. Baik, Bapak dan Ibu, itu cara memasukkan audio dengan dua tipe ya, dengan dua tipe. Ada tipe internal, ada tipe eksternal. Maksudnya eksternal itu gambar gitu. Lalu selanjutnya kita memasukkan movie atau video. Nah, movie ini kita akan menggunakan ini. Video ini pun ini terbagi dua. Ada video yang dari internal, yaitu video recording kita sendiri. Ada video yang kita gunakan dari eksternal, dari luar, yaitu menggunakan link YouTube, ya, menggunakan YouTube. Nah, yang pertama kita coba ini dulu. Kita klik, lalu kita pilih tipe flyer skin-nya seperti apa. Misalkan pilih yang nomor 1. Kemudian kita tempatkan di sini, kecil-kecil saja karena ini buat contoh. Nah, kalau sudah seperti ini, nah di sini betul ada buat start playing, tapi kan belum ada videonya. Ini kalaupun disetar juga kan tidak ada perubahan karena belum ada videonya. Maka langkah selanjutnya adalah select video file yang ini. Select video file, kemudian klik local file, kemudian kita cari video pendukungnya. Nah, video pendukungnya, misalkan saya menggunakan ini. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita sudah membuat modul, mana-mana yang akan digunakan audionya itu harus dipersiapkan. Termasuk barangkali Bapak dan Ibu ingin merecording seluruh isi modul kita, ya sah-sah saja silakan. Kan kita bisa menggunakan platform lain atau pihak ketiga untuk merubah dari text to speech itu juga bisa gitu kan, lebih menarik mungkin. Nah, baik, kita pilih videonya yang ini, klik open. Nah, ini sudah masuk, berarti baru kita cek play, start playing. Nah, ini sudah pasti udah tidak ada kendala lagi kalau sudah seperti ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Dah beres. Yang selanjutnya kita akan memasukkan video yang eksternal, yaitu dari link YouTube. Nah, yang ini. Nah, tinggal dibuka dulu YouTube-nya, lalu dibuatkan dulu seperti ini tempatnya. Nah, seperti ini tempatnya. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kalau video yang eksternal dari YouTube, kita perlu yang namanya video ID ya, video ID. Video ID ini dari mana? Video ID ini kita ambil dari link YouTube yang kita akan simpan di sini. Nah, cara mengambilnya, kita masuk dulu ke YouTube yang akan kita gunakan. Misalkan, saya cari dulu Bapak dan Ibu. Rupanya YouTube-nya sudah keluar ini. Mohon bersabar. Nah, kalau seandainya kita sudah masuk ke link YouTube ini, nah kita bisa ngambil salah satu dari video yang akan kita gunakan. Misalkan saya akan mengambil salah satunya ini. Nah, ini ketika diklik Bapak dan Ibu, nah ini salah satu YouTube-nya. Mana yang disebut dengan video ID?
video ID itu yaitu kode-kode baik berbentuk huruf maupun berbentuk angka yang tidak beraturan, yang posisinya di belakang tanda sama dengan di belakang ini, ya. Ini namanya video ID. Tapi kalau dari sini ke ujung sini, ini namanya link YouTube atau link videonya. Beda antara link videonya dengan ID video. Kalau link video ini ketika kita copy kemudian dibuka di web browser pasti terbuka, pasti YouTube-nya jalan kan gitu. Tapi kalau kita hanya ngopi ininya saja kemudian dipastekan di browser pasti tidak akan jalan ya link YouTube-nya. Kenapa? Karena yang kita ambil hanya video ID-nya. Nah, inilah yang kita copy gitu. Nah, ini di blok, kemudian klik kanan, kemudian copy. Lalu kita balik lagi ke editingnya, kemudian paskan di sini, dipastekan di sini. Ini buang dulu, kemudian Ctrl V. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu baru klik refresh, ya, klik refresh seperti itu. Nah, saya pastikan kalau seandainya bentuknya seperti ini, setelah kita masukkan video ID dan di sini bersih, tidak ada apa-apa, hanya logo YouTube, dipastikan ini berhasil, Bapak dan Ibu. Dipastikan ini berhasil. Kecuali kalau ada seperti malam kemarin. Di sini ada tulisan valid gitu ya. Ada tulisan valid. Itu dipastikan gagal. Itu intinya. Jadi ketika kita merefresh video ID yang sudah kita pastekan di sini, ini tidak berubah, artinya tetap seperti ini dipastikan berhasil. Itu. Tetapi ini tidak bisa dicek di sini, tentu harus keluar dulu dari ruangan edit ini. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini poin-poin ini yang banyak dari teman-teman kita yang memang masih banyak kesulitan. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita sekarang cek satu persatu. Ini ya, kita cek satu persatu. Nah, caranya kita save edit. Kalau Bapak dan Ibu mau save di sini juga boleh, save dulu sebelum kita ke save edit. Tapi kalau langsung save edit, save exit. Kalaupun kita klik save and exit juga nggak masalah ya, nggak masalah. Nah, kita save exit misalkan. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kita akan coba manakah yang tidak bisa nyala. Nah, ternyata yang tidak bisa nyala yang audio. Yang audio dua-duanya tidak nyala. Kemudian video nyala tapi suaranya tidak muncul. Kan begitu. Ini yang bikin kita panik kemarin itu kan. Waduh, panik luar biasa itu. Wah, gini ya, nggak apa-apa. Tetapi YouTube-nya Bapak dan Ibu, YouTube-nya ini bisa jalan. Kenapa YouTube-nya? Waduh, gimana matiinnya nih? Kenapa YouTube-nya ini jalan sementara video dan audio lainnya tidak jalan? Karena tampilannya kita menggunakan yang mobile versi yang ini. Mobile versi hanya mendukung tipe video yang dari YouTube. Itu satu. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin memastikan ini bisa berputar atau bisa jalan ya, bisa jalan. Maka Bapak dan Ibu, kita pindahkan dulu tipe tampilannya ke desktop versi ke ini. Nah, kita coba ya. Klik. Biarkan sampai 100% dulu ya, sampai 100% dulu. Nah, ini Bapak dan Ibu biasanya, makanya kemarin saya pernah kalau tidak salah berkali-kali menyampaikan apply change.
Karena ini kalau ada pergantian versi dari mobile ke versi desktop, ini suka nyala, Bapak dan Ibu, suka nyala. Artinya pertanda bahwa ini minta di-fly ya. Nah, kebetulan kalau ini di laptop ini tidak nyala gitu kan. Tapi tidak apa-apa kalau kita fly juga gitu kan, memastikan. Apa itu kan untuk memastikan ini. Baik, kita coba sekarang apakah audionya nyala atau tidak. Pertama yang pertama ini. Alah, ini ada di posisi ini. Bentar Bapak dan Ibu. Nah, sorry. Yang kita bikin. Nah, jalan kan Bapak dan Ibu ya? Jalan. Kenapa? Karena ini ada di posisi desktop versi, ya. Kira-kira seperti itu. Terus yang audionya, apakah jalan tidak? Ternyata jalan juga. Tuh. Oke, kita matikan. Yang ini? Nah, jalan juga ya, Bapak dan Ibu. Oke, tapi YouTube-nya tidak muncul kan? Kenapa? Karena kita menggunakan versi ini. Nggak masalah, cuman ngeceknya berarti harus 2 versi. Nah, kalau sudah begini, sudah aman Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ketika kita publish, itu dua-duanya jalan. Itu dua-duanya jalan. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian itu yang kemarin krusial banget mungkin sekitar ini ya, krusial banget sekitar ini. Yang lainnya, Bapak dan Ibu, saya langsung saja kita akan bagaimana cara mempublish dan mengganti file exe HTML ke APK. Itu saja mungkin. Ini sudah saya anggap mungkin mudah-mudahan tidak ada lagi kendala di Bapak dan Ibu. Nah, persoalannya kalaupun ada kendala, secara teori, Bapak dan Ibu, secara teori sebetulnya sudah betul. Ini caranya seperti itu. Nah, kalau misalkan, Bapak dan Ibu, kalau misalkan masih ada yang terkendala, seperti tadi Bapak, yang matematika ya Bapak, maaf Pak, saya lupa. Itu terkendala dengan YouTube-nya gitu. Ternyata begitu saya input di sini nggak ada masalah gitu kan. Nah, kalau nemukan seperti itu, Bapak dan Ibu, nggak usah panik. Sudah saja ujung ya mentok-mentoknya gini, udahlah di uninstall aja aplikasinya, di uninstall sampai bersih, kemudian di restart, kemudian diinstal ulang. Tetapi projectnya di save as dulu ya, projectnya jangan lupa di save as dulu, gitu. Di uninstall, kemudian install yang versi lain. Kalau misalkan kemarin-kemarin kita masih menggunakan yang 247, pakailah sekarang yang 24918 gitu ya. Itu triknya seperti itu, mentok-mentoknya lah ibaratnya seperti itu. Mudah-mudahan ada salah satu kendalanya misalkan gara-gara itu misalkan. Tapi insya Allah sih kalau secara teori udah berjalan sesuai dengan tekniknya, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung ke publish saja ya, ke publish di sini. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita mau mempublish ini di posisi desktop atau di posisi versi mobile? Saya sudah mencoba dua-duanya, Bapak dan Ibu. Baik yang versi desktop maupun versi mobile, dua-duanya bisa ya. Nah, tadi saya menggunakan yang ini. Nah, coba saya menggunakan yang ini sekarang. Ini ketika saya mencoba mempublish dengan dua tipe itu, itu dua-duanya bagus terbaca. Kira-kira seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, baik kita publish. Pertama klik publish di sini. Nah, baik Bapak dan Ibu, kalau kemarin saya menyampaikan, dan memang ini banyak fasilitas di sini. Ada publish dalam tipe HTML, ada dalam bentuk exe, app, FBR, dan lain sebagainya. Bahkan bisa disimpan di Joomla, di WordPress, kalau kita punya website, ya itu bisa. Tetapi setelah saya pelajari dan saya mencoba dengan berbagai tipe ini, ternyata ujung-ujungnya sebetulnya sama.
Apa itu? File yang bisa dibuka secara offline dan bisa dibuka secara online. Itu aja ujungnya, Bapak dan Ibu. Dari sekian banyak tipe pilihan ini endingnya dua, yaitu file bisa dibuka secara offline maupun dibuka secara online. Nah, oleh karena itu, dari sekian ini saya hanya fokus ke yang HTML saja. Kenapa? Karena dari HTML inilah sebetulnya bisa dibuka secara offline, ya. Sekali lagi, dari HTML ini bisa dibuka secara offline dengan catatan diberikan filenya dalam bentuk satu folder. Itu, dalam satu folder. Karena HTML itu kan dari beberapa file isinya. Yang kedua, bisa juga dengan secara online. Secara online itu apa? Secara online itu bisa langsung dibuka, ya, bisa langsung dibuka dari melalui browser dan langsung nyala. Nah, dari keduanya ini hanya bisa dibuka di laptop, ya. Untuk apa namanya? Untuk yang offline-nya hanya bisa dibuka di laptop. Kalau di Android ternyata tidak support atau tidak mendukung. Nah, itu alasannya. Oleh karena itu, maka kenapa kita menggunakan APK to Builder, ya? Kenapa kita menggunakan aplikasi APK to Builder? Agar file HTML yang memang tidak bisa dibuka di Android itu bisa dibuka dan bisa diinstal, gitu loh. Bisa dibuka dan bisa diinstal. Dibuka maksudnya dia apa? Dibuka ketika kita kirim linknya ke siswa, maka bisa langsung membuka jalan, ya. Kalau diinstal berarti memang file APK-nya disimpan di sistemnya Android siswa. Diinstal seperti biasa. Nah, jadi ada keuntungannya di situ. Oleh karena itu saya lebih fokus, sekali lagi mohon Bapak dan Ibu juga, saya bukan mengajak untuk kompromi satu tipe, tidak, tapi saya berpikir sederhana saja, ya sudah, daripada sekarang kita mencoba gini, saya udah pernah coba semua ini, ujung-ujungnya saya lebih cenderung menggunakan ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau publish, fokus saja ke HTML. Itu Bapak dan Ibu. Baik, kita coba praktekkan sekarang. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kita dari output foldernya pastikan dulu mau ditempatkan di mana, ya. Tempatkan di mana. Nah, di sini saya menggunakan desktop supaya tidak pusing mencari foldernya nanti. Jadi saya menggunakan desktop, tetapi karena sudah ada instalan di sini tutorial, maka saya akan ganti supaya mudah di sini nama filenya, ya. Nama foldernya. Saya akan ganti di sini misalkan malam 2. Nah, malam 2 gitu. Ingat ya. Kemudian file name-nya ini pan2, ya terserah, ini bisa segala macam. Kemudian HTML-nya juga bawaannya seperti ini. Kenapa muncul klasikal? Karena template yang saya gunakan jenis klasikal. Pasti dengan sendirinya muncul ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya ini sudah semua selesai. Kemudian ini di HTML only aja lah gitu, nggak usah pakai Flash. Kalau kemarin kita yang exe kan menggunakan Flash, dukung dengan Flash. Atau kalau misalkan mau ini juga, saya rasa ini tidak masalah ya kalau mau menggunakan ini. Tapi saya udah mencoba sih dua-duanya, ini jalan juga. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu sekalian, nah, oh ya, ini kalau mau di checklist zip after publishing-nya, ini kalau di checklist, ini ketika dipublish dia akan membentuk sebuah folder sendiri dalam bentuk zip, ya. Isinya sama dengan yang kalau kita tidak menceklis ini, ya. Isinya sama Bapak dan Ibu. Cuma ini lebih apa ya? Ibaratnya ketika kita mau membagikan dalam bentuk mentahan seperti itu, ya sudah zip-nya aja kan lebih aman gitu. Terserah Bapak dan Ibu. Berarti kalau kita menceklis ini nanti ada folder 2 gitu. Ada folder yang terurai, artinya begitu. Ada folder yang memang sudah dalam bentuk zip gitu.
Jadi ada 2. Tapi kita coba satu aja. Oke, kita coba convert di sini. Nah, ingat di sini malam 2. Kita convert. Dan ini tidak lama menggunakan ini dalam HTML ini. Dibandingkan dengan kemarin saya mencoba yang publish online. Nah, itu lebih lama sekali gitu. Baik, kita tunggu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sudah otomatis langsung terbentuk seperti ini ya, Bapak dan seperti ini. Kita coba buka foldernya. Nah, kita buka foldernya ada di mana? Nah, kita cek. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kita maksud file yang terurai dari sebuah folder. Kenapa? Karena sudah ada wadahnya kan ini. Kalau kita mundur nih, nah kan malam 2 namanya ya. Malam 2. Ini ada di desktop karena saya nyimpannya di desktop. Nah, kelihatan dari sini user HP HP ini merek adminnya laptop ini, desktop yaitu yang desktop bagian layar depan, kemudian langsung malam ada di sini. Itu cara mengeceknya. Nah, ini satu folder ini berisi beberapa file yang terurai. Kira-kira seperti itu. Maka kalau kita buka ini, file ini banyak sekali isinya. Ya kan, banyak sekali. Kemudian mobile-nya juga, nah ada JavaScript, ada style juga begitu. Dan satu file untuk online-nya HTML dalam bentuk HTML seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau kita ingin membagikan kepada siswa, kepada siapapun, ini tinggal di-copy saja. Ya, ini tinggal di-copy, bagikan. Tetapi untuk menjalankannya tidak bisa dipisahkan. Misalkan, ini kita ambil nih, ya, di-cut, pindahkan kemana, kemudian dibuka, itu dipastikan tidak akan terbuka. Kenapa? Karena ini adalah uraian file yang dari satu kesatuan ini semua ya tergabung di sini. Nah, ini kalau misalkan mau mencoba, tinggal langsung kita klik di sini. Nah, kita coba ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa offline, bisa online ya. Ini bisa sekali lagi bisa offline, bisa online. Nah, Bapak dan Ibu, kita coba satu-satu yang kita tadi khawatirkan sekali ya. Jalan toh? Tuh. Coba yang ininya. Jalan juga. Coba yang ininya. Jalan juga. YouTube-nya apalagi udah kelihatan sekali. Tuh. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi kepanikan kemarin sudah lupakan sebagai pengalaman saja. Lanjut berkarya dan saya sangat mengapresiasi kepada Ibu yang termotivasi untuk selalu membuat e-book. Sekarang buat setiap tema buat e-book dengan tampilan yang lebih menarik. Insya Allah siswa kita lebih mau membaca buku. Itu kira-kira. Oke, ini sudah Bapak dan Ibu, Nah, ini cara yang pertama. Maksudnya ini sudah bisa dibagikan kepada siswa, kepada siapapun, tetapi dalam bentuk seperti ini. Hanya kan repot banget ya. Repot banget ketika harus membagi file, tapi dalam bentuk ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya lupa. Kalau seandainya tadi di awal, maaf, kita kembali ke sini. Nah, kalau seandainya tadi di awal kita menceklis ini, zip ini, di checklist, kemudian kita publish atau kita convert, ya, kita convert, atau saya convert lagi lah, nggak lama ini ya. Nah, ini di checklist. Nah, di sini karena sudah ada modul yang terconvert, maka ada pertanyaan, do you want to write? Oke, kita yes aja, karena nama filenya sama ya, malam 2. Oke, sebentar Bapak dan Ibu. Oke. Oke. Nah, ini karena ada zip-nya, ya beda lah dengan ketika tidak ada zip-nya. Tapi sih sebetulnya nggak lama. Ya mudah-mudahan nggak lama lah. Gitu. Oke, kita tunggu Bapak dan Ibu.
Nah, sudah ya, 100% zip. Nah, karena ada zip, maka agak sedikit waktunya berbeda dengan yang pertama. Open folder. Oke. Tadi adanya sama, tempatnya sama. Adanya di mana? Nah, Bapak dan Ibu, saya kembali dulu ke sini. Ini folder malam 2. Ketika kita buka, ada file, ada mobile, ada panduan, kan ini ya. Nah, sekarang tiba-tiba muncul ini. RAR ini isinya sama Bapak dan Ibu dengan yang ini, dengan yang folder ini isinya sama Bapak dan Ibu. Judulnya malam 2, cuman ini sudah dibentuk dalam bentuk folder gitu, dalam bentuk RAR, kira-kira seperti itu. Jadi boleh Bapak dan Ibu mau menggunakan satu saja jenis folder saja, atau mau menggunakan dua-duanya dengan menyertakan zip, itu silakan. Tetapi, Bapak dan Ibu, tetapi ya, nah, kalau seandainya kita menyertakan ini dan kita mau merubah ke Android, ini harus dikeluarkan dulu, jangan disertakan ya. Jangan disertakan. Itu. Nah, makanya saya mungkin sih lebih baik saya sih tidak lah. Kalaupun menggunakan ya pindahkan kemana gitu. Oke lah, kita delete saja lah ini ya. Maksudnya ini supaya tetap dalam satu folder utuh. Ini satu folder utuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan membuat, atau bahasanya gini, akan mengonlinekan file ini, folder ini, agar bisa dibuka oleh siapapun, baik di laptop maupun di Android. Nah, caranya malam kemarin kita tidak sampai di sini, ya, tidak sampai di sini. Caranya, Bapak dan Ibu, pertama kita masuk dulu. Nah, ini harus sebetulnya di video sudah ada. Kita masuk dulu ke yang namanya Drive, Google Drive ya, Google Drive kita. Saya coba, sorry. Saya masuk dulu ke Google Drive. Aduh, susah nih, kehalangan Umi nih. Waduh, saya nggak menghalangi Pak, tenang Pak. Nggak bisa ngeluarin ini. Ntar dulu. Kok bisa nggak bisa? Harus begitu kali. Baik. Nah, kita masuk, buka browser, Bapak dan Ibu. Ya, buka browser. Kemudian kita masuk ke drive kita ya, Google Drive mana? Nah, Google Drive biasanya di sini. Nah, ini Google Drive kita. Klik Google Drive. Kemudian, nah, saya akan menggunakan akun satunya, tidak akun ini. Bentar. Ini agak muter-muter. Akun saja supaya dari awal Bapak dan Ibu kita masuk ke Google Drive. Silakan Bapak dan Ibu masukkan email Gmail kita untuk masuk ke Google Drive misalkan. Nah, saya menggunakan email yang gampang saja, yang gampang, yang pendek tidak terlalu. Pertama masuk Ibu dengan email kita ya. Kemudian berikutnya, lalu kita masukkan ini sepertinya passwordnya. Oke, klik berikutnya. Nah, kita sudah ada di drive kita ya, Bapak dan Ibu, sudah ada di drive kita. Selanjutnya kita akan memasukkan folder tadi yang ada di sini. Nah, ada dua nih, saya biar nggak ini. Selanjutnya kita akan memasukkan folder malam 2 ke drive kita, ke Google Drive kita ya. Caranya Bapak dan Ibu, klik kanan, kemudian upload folder. Nah, yang ini, upload
folder, jangan file ya, upload folder. Klik upload folder. Kemudian kita mencari. Nah, ini kan malam 2 ya, Bapak dan Ibu. Malam 2, klik malam 2, kemudian upload. Oke. Di sini ada 537 file. Nah, dari folder ini kita upload. Oke. Nah, di sini ada indikator berjalan. Nah, indikator berjalan seperti ini. Ini tunggu ya, tunggu sampai betul-betul selesai ya. Lama tidaknya kita mengupload folder itu tergantung seberapa banyak isi yang ada di folder tersebut gitu ya. Isinya seberapa banyak. Kira-kira seperti itu. Nah, ini 6 menit lagi, mudah-mudahan sih segera ya, mudah-mudahan nih, biar nggak terlalu ini. Sambil nunggu, Mbak Umi saya izin minum ya. Silakan. Silakan Bapak. Pak Busro, sehat. Nah, Pak Puspo itu lagi happy. Oh gitu? Mm-mm. Alhamdulillah. Sehat, panjang umur. Barokah, Pak. amin. Ini Ya. lagi coba-coba ini, lagi buat ini. Mungkin Bapak dan Ibu sekedar informasi ya bagi Bapak dan Ibu yang terlibat misalkan ya yang kebetulan di swasta seperti saya gitu yang sekarang kan masa mau penerimaan siswa baru gitu ya. Kayak Yang aku di swasta. Bapak dan Ibu yang terlibat di misalkan ya kepanitiaan PPDB itu ini bisa loh Bu, dibuatkan katalog gitu ya, semacam katalog gitu tentang sekolah itu kan lebih bagus. Jadi depannya covernya cover sekolah, terus video-video tentang sekolah. Wow, itu sangat bagus dan itu lebih modern gitu. Ketika misalkan di-share ke siswa, calon-calon siswa ya insya Allah sih ada nilai jual gitu. Atau mungkin sambil nunggu ya Bapak dan Ibu ngelantur aja nih ngomongnya nih. Nunggu karena kita nggak mungkin ngerjain yang lain. Atau mungkin yang punya bisnis gitu ya, bisnis online gitu. Ah, kan kita buat katalog yang bagus-bagus gitu dengan foto gitu. Kemudian di-share share link-nya saja gitu ya. Share link nanti ya. Link-nya kan enteng, mau dititipkan di IG, mau dititipkan di Facebook, di dimanapun kan link itu ringan gitu loh. Ringan sehingga yang penting isinya gitu. Ketika orang buka itu luar biasa, Bapak dan Ibu. Nah, ini kenapa saya ketika ditanya Pak Muklis mau menyampaikan apa, ya jujur menurut saya ini sebetulnya ini kan bukan aplikasi baru, sebetulnya udah aplikasi lama Bapak dan Ibu, aplikasi lama. Cuma memang tidak banyak atau mungkin kurang familiar lah, kurang familiar. Nah, saya sih tertariknya dengan yang 3D Bapak dan Ibu. Oleh karena itu nanti Bapak dan Ibu nanti saya belum mencoba nih dengan cara ini. Silahkan Bapak dan Ibu berimprov menggunakan yang 3D book itu yang dulu yang oleh Pak Omin di set tuh yang dulu itu 3D-nya lebih bagus gitu karena ada 3D gitu kan ada 3D. Nah kenapa saya tidak menggunakan itu ya tadi khawatirnya ada kendala besar gitu kan sehingga tapi kalau untuk pembelajaran nanti Bapak dan Ibu mungkin lebih nyamannya dengan saya rasa bisa lah saya rasa Baik, Bapak dan Ibu, baru 400. Nah, di sini indikator ya ada semuanya ada 552 file yang diupload. Di sini baru 437. Ya bentar lagi. 1 menit sih kalau di sini. Mudah-mudahan lah. Tidak ini. Oh, Atau sambil nunggu takut ada yang ditanyakan, Mbak Umi. ya, Baik, banyak. Pak Puspo baca di chat banyak. set Saya banyak. nggak bisa set soalnya. Bapak biarin ada Pak De Puspo kita ini. Ya, Pak Dek, lanjut. Ini kenapa kok insert video YouTube-nya kok saya ada tulisan valid. Nah, bagaimana solusinya? Itu Ya, itu yang pertama. betul. Kemudian apa bedanya HTML flash dengan HTML only? Ya, Panggilannya Pak itu ya itu dulu mungkin
Ya, Ya. jangan banyak-banyak, Pak De. Ah, dua Pusing. aja. Emang Baik. dia mah suka gitu. Oh, Aduh. Baik, Dua. saya coba nomor 1 itu tadi kenapa ketika upload YouTube ya terjadi pilot gitu kan. Nah, Ya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Bapak dan Ibu mengupload YouTube atau membuat kerangka YouTube, sebetulnya YouTube ini dia nyamannya dengan, bukan nyamannya, apa ya tadi itu bisa, kompatibelnya dengan model Android kah atau dengan model desktop gitu dulu ya. Itu bisa dicoba Bapak dan Ibu. Dirubahnya di awal sebelum masuk ke edit gitu ya. Sebelum masuk ke edit. Atau coba saya, oh ini kebetulan udah selesai nih, nggak apa-apa. Saya buka aja kalau udah selesai. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Misalkan begini, misalkan saya masuk dulu ke edit. Nah, misalkan ketika kita mau memasukkan ke sini tiba-tiba di sini ada tulisan biasanya nih, pilot kan, ada tulisan pilot di sini. Berarti Bapak dan Ibu, dia tidak cocok, tidak kompatibel dengan tipe tampilannya gitu. Contoh misalkan tadi di depan ini yang sebelum kita masuk ke edit itu dirubah aja dulu ya, dirubah dulu. Ini sebetulnya maunya yang mana sih gitu. Saya takutnya kalau mengatakan harus pakai ini ternyata di laptop Bapak dan Ibu justru tidak cocok dengan ini. Jadi antara dua itu dulu dirubah di depan, baru diulang dari awal. Ini dihapus dulu, jangan dibiarkan. Dihapus dulu, baru masuk lagi ke sini. Kalau sudah dibeginikan, kemudian kita input ID videonya tidak terjadi pilot, oh berarti dia cocoknya dengan yang tipe A, misalkan tipe Android. Itu caranya, Pak De, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, apa bedanya HTML itu apa ya? HTML mana? Saya dari sini deh, dari Pak. Oh, harus keluar dulu deh. Apa bedanya HTML Flash sama HTML only kan gitu? Ya. HTML Flash itu bedanya sebetulnya sih begini dulu nih. Flash, saya buka dulu ya. Nah ini kan yang dimaksud, ada HTML5 Flash, ada HTML5 only. Flash itu kan apa ya istilahnya, file yang ditampil seperti PDF, tetapi sebetulnya bukan PDF, memang dia nge-flash gitu ya, nge-flash seperti video. Nah, kalau HTML memang bukan video gitu. HTML memang tipe HTML gitu. Itu bedanya gitu kan. Tetapi di sini kenapa kita menggunakan HTML only saja misalkan tidak menggunakan HTML Flash? Dikhawatirkan karena Flash itu sejak Desember kalau tidak salah apa Januari itu penggunaannya sudah saya juga kurang tahu pasti, tapi menurut yang saya baca itu sudah dibatasi. Dan bahkan ketika kita mau menggunakan itu sekarang itu harus sudah bayar, itu Flash gitu. Nah, sementara yang membuat Slider itu kan Flash sebetulnya gitu. Makanya di sini selalu disertakan ada yang namanya Flash. Ada yang namanya Flash duluan, berarti yang dominan dari tampilan itu adalah Flash, baru HTML gitu. Itu menurut apa istilahnya analisa saya lah seperti itu. Oleh karena itu yang dominan sementara tidak didukung ya nggak usah dipakai gitu kan. Kalau kemarin kita masih menggunakan ini tidak masalah gitu, silakan saja. Itu Pak De kalau menurut saya ya mudah-mudahan sih tidak terlalu, kalau salah tidak terlalu jauh salahnya lah. Gitu. Ya. Mungkin lanjut dulu ya Pak De ya, karena udah Ya. selesai nih. Udah selesai. Udah selesai kayaknya nih. Nah, baik Bapak dan Ibu, kalau sudah, ini kan yang kita upload tadi ya, yang kita upload tadi nih, udah kita upload. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini
klik kanan, kemudian bagikan. Akan membagi link maksudnya kan. Saya ulangi, klik kanan, kemudian klik bagikan. Klik bagikan. Nah, sudah seperti ini. Di sini Bapak dan Ibu, ini dirubah dulu pengaturan link ini buat siapa. Kalau defaultnya ini kan hanya kepada orang yang kita kasih saja, ya, orang tertentu saja. Maka ini dirubah dulu Bapak dan Ibu. Ini diklik, nah sampai muncul siapa saja yang memiliki link gitu ya. Diklik dulu sampai muncul ini. Yang penting muncul ini. Muncul ini. Kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu, klik salin gitu ya. Klik salin. Oke, sudah. Kalau sudah, baru klik selesai. Udah gitu aja. Gitu aja. Nah, apakah ini dipastikan? Bukan, Bapak dan Ibu. Tahan dulu. Kalau sudah sampai situ, tahapan berikutnya, kita buka yang namanya tab baru. Ya, buka tab baru. Nah, buka di sini. Nah, waktu di malam pertama kan kita tidak membahas ini ya. Nah, ini sebetulnya alternatif, tapi ternyata ini yang ampuh gitu kan. Nah, di sini di tab kosong ini kita ketikkan, nah ini mungkin bisa diingat karena pendek, drp.tw ya. drp.tw. Klik enter. Oke. Nah, sudah masuk ke sini. Kenapa sih masuk ke sini? Begini Bapak dan Ibu. Kita akan membuat host di Google Drive kita. Membuat host server di Google Drive kita. Jadi begini, Google Drive kita itu akan dijadikan host servernya dari e-book kita gitu. Apa bedanya dengan yang kemarin sebelumnya? Kalau kemarin sebelumnya, yang menjadi host server yang kita gunakan adalah servernya Flip Builder gitu. Mungkin bisa kebayang lah. Otomatis Bapak dan Ibu, kalau kita menggunakan servernya Flip Builder, sekalipun mereka memberikan free atau misalkan oke lah belinya nanti aja gitu kan, tapi saya yakin itu dibatasi gitu kan, dibatasi. Misalkan salah satu contoh, kita hanya bisa mempublish 3 buku kalau tidak salah, kecuali kita bisa menukarkan poin dan itu harus membayar gitu kan. Nah, tetapi kalau kita menggunakan host server Google Drive kita sendiri, nah punya kita kan gitu. Bisa mungkinlah dipahami sampai situ. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id, ya, akun belajar.id, maka manfaatkan host server Google Drive-nya di akun belajar.id. Kenapa? Karena itu unlimited, tidak terbatas. Berapapun file yang kita upload ke Google Drive yang akunnya belajar.id itu aman. Kenapa? Karena tidak pernah dibatasi. Mau berapapun silahkan. Nah, itu Google for Education itu manfaatnya Bapak dan Ibu ya. Pakai itu gitu kan. Kalau yang belum punya ya tinggal ke operator aja lah minta ininya, linknya emailnya. Nah, setelah masuk di sini, Bapak dan Ibu, ini tinggal dibuka ya, tinggal dibuka, diklik 2 kali. Nah, di sini kita minta masuk lagi ya. Ingat Bapak dan Ibu, ini harus diingat. Ketika kita masuk ke Google Drive tadi yang pertama, itu menggunakan email yang ini. Saya menggunakan email S ya. Nah, begitu barusan kita mau masuk ke host server Google Drive, dipastikan harus menggunakan akun yang sama ya. Berarti saya harus menggunakan ini. Nah, ini diklik. Nah,
Bagaimana kalau akunnya berbeda? Yakin tidak akan ketemu antara file yang kita simpan di drive kita dengan host web yang ada di drive kita juga. Itu tidak akan ketemu. Kalau sudah masuk ke sini, klik izinkan. Oke. Nah, ini sudah terbuka seperti ini. Nah, ini tandanya kalau berhasil seperti ini, Bapak dan Ibu. Seperti ini ya. Mohon menunggu Pak De. Ini sih tidak lama Pak De. Tidak lama. Nah, ini sedang membuka host server drive kita ya, host server drive kita. Itu sedang membuka. Nah, ini sudah terbuka semua. Jadi, inilah yang kita upload tadi di awal ya, yang bentuknya hanya satu folder dan 3 file itu, isinya itu ini, Bapak dan Ibu. Isinya ini kan. Tadi yang jumlahnya ada 532 file. Ini semua, Bapak dan Ibu. Nah, dari sekian banyak ini, mana yang akan kita buka ya? Nah, jangan salah buka juga gitu. Mana yang akan kita buka? Kita cek dulu ya. Ceknya di mana? Ceknya di desktop tadi, di ini, di folder malam 2. Kita buka yang model HTML. Nah, ini ada model HTML yang ujungnya ada tulisan HTML. Berarti kita mencari yang tulisannya HTML dengan judul tadi dengan judul tadi modul. bukan Pak De. Apa salah ngupload saya? Malam 2 ya? Malam 2. Malam 2 HTML. Bentar. Untung bukan kayak lagu malam terakhir. Oh, Biar ingat malam Ada 2. malam 2 coba. Astagfirullahaladzim. Ini malam 2 nih, Pak De. Nih, malam 2 semua. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang malam panjang. 2 panduan e-book modul HTML. Tuh, .html. Nah, saya ingetin judul foldernya aja ya. Ya, malam 2 juga banyak kan ke atas malam 2 nih, page 9, 8. Tapi kan tidak ada judulnya. Kita ada judulnya nih, ya. Ini diperhatikan. Mau ngecek ke atas kan semua. Ayo, apa? Semua page. Oke. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, Bapak dan Ibu guru, ini tinggal dibuka ya, tinggal dibuka saja. Nah, kita ngebuka. Oke, sebentar. Langsung ke sini, Bapak dan Ibu. Buka sini. Ntar. Masih proses. Nah, ini sudah masuk ke sini, Bapak dan Ibu. Nah, pada muncul semua ya, yang kita buatkan ini barusan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kan pasti tadi kan udah cek di awal juga udah jalan ya, udah pasti ini jalan. Nah, kalau sudah seperti ini, apa sih yang kita butuhkan untuk mengonline kan? Yang kita butuhkan tuh link ini, Bapak dan Ibu yang di atas nih. Nah, ini ada HTML modul. Nah, ini nih. Ini yang kita butuhkan. Ini di blok saja, Bapak dan Ibu. Di blok. Ya, awas jangan sampai ada yang ketinggalan. Ketinggalan satu karakter itu yakin gagal, tidak bisa dibuka. Makanya ini dipastikan di blok ya. Pastikan di blok gitu. Nah, supaya kita tidak lali atau tidak lupa nanti ini disimpan aja dulu, maksudnya diamankan dulu deh gitu. Ini di klik kanan, kemudian salin atau copy. Salin, lalu kita, nah mau disimpan di mana terserah Bapak dan Ibu. Yang penting kita ingat aja nyimpennya gitu ya. Saya masukkan satu ini aja lah di luar di desktop juga lah gitu. Di D aja lah biar mudah. Nah di sini, ini klik kanan, mau di Word silakan, mau di teks dokumen juga silakan. Netpad. Nah
di sini. Misalkan saya kasih di sini link malam 2. Supaya ingat aja Pak De. Nah, kita buka dulu ini, klik 2 kali, kemudian paste di sini. Trofi. Dipastikan. Nah, di sini. Aman udah ya, aman udah di sini. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita sudah dapat ini. Ini sebetulnya sudah bisa dibagikan kepada siswa kita ya, sudah bisa dibagikan. Nah, kita coba buka di lain tempat, browser lain. Nah, saya coba di sini. Aduh. Aman. Ini kalau misal belum selesai untuk itu bisa disimpan bisa ya? Bagaimana Pak Ade? Flipnya ini kan kita belum selesai, mungkin ada beberapa yang masih belum, itu bisa disimpan dulu, nanti dibuka lagi, kita edit lagi bisa toh? Bisa, makanya di save as, di save. Kalau pertama kan di save ya, di save project, maaf, di save project. Itu kan sudah nanti nyimpennya di mana, itu tinggal dibuka langsung ngedit ulang. Bukan ngedit ulang, gitu. melanjutkan ngedit, Pak. Melanjutkan ngedit. Itu enaknya menggunakan ini, gitu. Nah, ini kita buka tab baru, saya pastekan di sini, pasti pastekan di sini, kemudian saya enter. Nah, kan terbuka ya, gitu. Ini terbuka, ini yang dimaksud mengonlinekan seperti ini. Nah, terbuka. Jadi ringan. Kalaupun kita hanya memberikan link seperti ini ringan banget, ya, ringan banget. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, rasanya kalau kita memberikan link ke orang dengan panjang kode-kode seperti ini, aduh, kurang menarik gitu ya, kurang menarik. Maka kalau saya suka memendekkan link. Nah, caranya Bapak dan Ibu, kita bisa ngambil dari tadi juga nggak apa, ini di copy, kemudian bisa kita memendekkan dari platform yang biasa dipakai, itu biasanya menggunakan gg.gg atau menggunakan Bitly ya, atau menggunakan Bitly juga bisa. Tapi kalau saya menggunakan s.id kalau saya, karena itu lebih ya nyaman-nyamanan ya. Makanya yang akan saya pakai di sini s.id. Buka tab baru sini. Kemudian ketikkan di sini s.id. Nah, seperti ini s.id. Kita buka. Oke. Apa? Panjang. Waduh. Sabar. Benar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Belajar ya. Kita sudah masuk ke platform untuk meminimalisir, mesorten istilahnya link yang panjang tadi. Bapak dan Ibu, kalau belum register, ini free ya, ini free. Silakan register dengan email kita bebas gitu. Nah, karena saya sudah register dan saya sudah sering menggunakan, saya tinggal masuk aja ya. Saya tinggal masuk aja dengan email saya di sini, mudah-mudahan muncul. Karena ini tab baru. Nah, ini muncul. Kemudian kemudian enter. Nah, ini udah link sendiri. Makanya di sini udah banyak banget tuh bekas diganti-ganti. Nah, kalau sudah masuk di sini, Bapak dan Ibu, kita masukkan link yang tadi kita copy dari
dari sini ya. Nah, dari sini kan kita ngopi tadi, kemudian pastekan di sini, ya. Klik kanan, paste. Nah, ini dia lagi memendekkan. Tuh, jadi pendek kan? Cuma https s.id yp3zw, cuma segitu. Pendek banget. Dan ini bisa kita apa namanya? Kita bisa modifikasi. Kita bisa modifikasi atau ganti. Oh, dulu minta di refresh nih. Udah ada ternyata. Nah, ini bisa diganti Bapak dan Ibu ya, yang tanda biru ini dengan apa saja. Misalkan malam 2. Nggak nyambung ya pelajarannya. Nah, ini contoh aja lah. Nah, ini tinggal di apa, di checklistnya diklik gitu kan, mengganti ini. Nah, ini lagi mengganti. Nah, berhasil ya. Klik oke. Selanjutnya, karena ini jadi ganti, jadi naik tuh kan, nggak apa-apa lah. Selanjutnya ini tinggal di copy. Ya, di copy Bapak dan Ibu, copy, klik OK, simpan di tempat tadi yang tempat penyimpanan kita di sini. Maksudnya ketika kita membuka yang atas bisa, membuka yang bawah juga bisa. Nah, kita coba dulu, takut nggak jalan ya. Kita copy, kemudian kita buka di tempat yang baru. Nah, saya pastekan di sini. Apakah ini berjalan atau tidak? Klik enter. Tuh, jalan ya Bapak dan Ibu. Jadi itu untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah saja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai tahap ini ya, sampai tahap ini. Kalau seandainya kita ingin membagikan langsung kepada siswa kita, ini yang dibagikan, link ini. Dan ini sudah bisa dibuka di laptop bisa, di Android juga bisa, link ini. Itu link ini bisa dibuka. Dibuka online, baik di laptop maupun di HP, di Android. Silakan bagikan saja. Misalkan dikasih judul depannya, mata pelajaran kita misalkan matematika asik mengasihkan gitu misalkan. Nah, baru diikuti link ini, dibuka langsung bisa. Nah, bagaimana kalau sekarang ingin merubah HTML ini, link ini menjadi sebuah APK gitu ya, menjadi sebuah APK. Bedanya apa sih? Beda. Kalau kita memberikan ini hanya bisa dibuka ketika anak buka link, buka web browser gitu kan, buka misalkan ini diklik baru buka, diklik baru buka. Tetapi kalau dalam bentuk APK atau dalam bentuk sebuah file yang diinstalkan, itu kan tertanam di HP-nya gitu. Jadi udah tertanam aja seperti kita aplikasi dari Play Store lah, kira-kira itu namanya APK. Nah, bagaimana merubahnya, Bapak dan Ibu? Baik, kita coba kita merubah HTML ini ke APK. Ini di copy dulu, takut lupa. Biar tidak nanti bolak-balik, copy dulu. Kemudian Bapak dan Ibu guru, kita akan menggunakan yang namanya APK aplikasi APK Builder Pro versi 4.1 portable. Ingat Bapak Ibu, yang portable saja yang dipakai ya. Jangan yang diinstal. Kenapa? Karena dari beberapa laporan dari Bapak dan Ibu, ketika itu berhasil menginstal, antivirusnya di-off-kan, begitu di-on-kan ternyata aplikasinya kena juga gitu kan. Maka saya lebih cenderung merekomendasikan kepada Bapak dan Ibu menggunakan APK Builder Pro P1 Portable. Yang ini. Ini tinggal dibuka. Oke. Nah, ini sudah ada di sini. Tidak usah ke lihat atas, buka ini, buka itu, nggak usah. Langsung saja Bapak Ibu ke aplikasinya yang ini. Ini tinggal diklik 2 kali, buka.
Bentar. Seharusnya tidak sama sih. Nah, udah masuk ke sini Bapak dan Ibu. Malam kemarin saya sampaikan di sini. Nah, kalau yang instalan itu di sininya kan ada tulisan Pro ya. Tapi kalau yang itu yang menggunakan crack. Tapi kalau yang murni misalkan kita download banyak Bu, ini tinggal download aja website tuh APK dari servernya langsung dia aja. Tapi pasti di sini ada gambar kunci gitu ya. Ada gambar kunci. Nah, itu dipastikan tidak maksimal, ya pasti aja tidak maksimal, karena itu yang trial. Tapi kalau yang pro, ada tulisan pro, itu berarti sudah pro. Hanya tadi kendalanya, ya pro-nya kan pro trial sebetulnya. Tapi ini tulisan material. Nah, lisensinya sudah dibentuk oleh ini, ya, sudah dibentuk. Baik, kalau sudah ketemu begini, Bapak dan Ibu, oke. Yang paling penting dan jangan sampai lupa, nah, website tipe convert-nya apa yang di checklist. Kalau kemarin kita menggunakan yang lokal HTML website. Kenapa? Karena HTML-nya itu ada di komputer kita gitu, ada di komputer kita, maksudnya di komputer, di drive kita gitu kan. Maka kita menggunakan yang HTML lokal. Tapi sekarang kita tidak menggunakan ini, tapi yang kita gunakan adalah web URL. Dari mana sih web URL? Web URL itu adalah file yang disimpan di host webnya Drive kita gitu. Yang tadi itu tuh, masih ingat ya? Jadi ke Google Drive kita, maka itu disebut web URL. Nah, title kita kasih contoh biar sama malam 2 ini penting nama ini. Kemudian nah Bapak dan Ibu di sini mungkin saya lebih merekomendasikan yang auto rotasi ya, auto rotasi. Karena begini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu pilih potret, jadi tampilan di Android-nya itu potret saja gitu kan. Kalau misalkan buku itu kalau kebetulan yang saya gunakan kan PowerPoint dasarnya. Sehingga begitu dibentuk ke PDF, dia agak memanjang tapi pendek kan gitu. Kalau menggunakan potret jelas tidak bisa. Atau menggunakan landscape saja. Nah, juga khawatir kita ketemu dengan buku yang A4 misalkan. Oleh karena itu, ini default-nya pun menggunakan orientasinya yang auto rotasi yang ini. Oke. Itu sudah. Kemudian nah sekarang output direktorinya mau di mana? Nah, ini kebetulan saya untuk memudahkan saya simpan di desktop saja ya. Di desktop dengan titelnya malam 2. Baik. Ini kalau mau diganti, Ceng, taruh di mana? Silahkan. Boleh. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, yang paling penting lagi di URL-nya. Di sini ada dua pilihan. Pertama ada HTTP, yang kedua ada HTTPS ya. Nah, yang punya kita itu HTTP apa HTTPS? Nah, yang mana tadi itu? Yang punya kita itu ternyata itu HTTPS. Nah kan HTTPS nih, HTTPS. Berarti kita milihnya checklistnya yang HTTPS. Nah, klik di situ, kemudian pastekan URL-nya di sini. Yang di copy tadi, yang mana? Yang ini. Nah, ini kan, ini copy. Apakah boleh menggunakan yang atas? Boleh, silakan. Ini kan kalau diberikan di aplikasi kan tidak muncul ininya. Jadi mau yang atas boleh, yang bawah boleh. Saya gunakan yang bawah saja. Ini copy, kemudian pastekan di sini, klik kanan, paste. Oke, sudah selesai. Yang lain-lainnya sepertinya ya kalau mau coba-coba di sini ada tulisan full screen, ya boleh. Ya full screen segitu nanti tampilannya penuh dalam layar, agak kesulitan mencari halaman, biasanya tidak muncul. Kalau ini di checklist ya, itu aja sebetulnya Bu. Atau slide scroll bar. Nah, ini posisi dari tampilan berubah. Nah, tapi ini defaultnya sih cuma ini aja. Tapi kalau mau coba-coba ya silakan aja. Kemudian icon, Ceng, mau diganti tidak? Ya sebaiknya sih diganti lah, jangan
ini web to apa namanya berbaik hati boleh mengganti logo kan. Kita cek logo. Nah, mengganti logo. Ganti. Nah, saya sudah menyiapkan logonya. Bapak dan Ibu, kalau kita ingin mengganti logo APK-nya yang ini, mengganti logo APK ini, tolong jangan yang besar-besar ukurannya seperti kemarin kan tidak masuk ya, karena terlalu besar. Nah, biasalah kalau lihat icon di HP kan kecil-kecil ya, tidak terlalu besar. Nah, ini yang saya gunakan hanya 9 kilo atau 10 kilo. Sebetulnya 20 kilo masih bisa. Bahkan ini mungkin terlalu kecil. Saya pakai yang biar beda aja lah, pakai yang ini nih. Coba mau tidak? Ini 43 kilo. 43 kilo. Ya Bu, coba ya, mau tidak. Coba ini, kemudian open. Ternyata kan icon dimensi terlalu besar. Tidak, pixelnya terlalu besar. Nah, itu ternyata udah kejawab, tidak bisa. Nah, makanya pakai yang kecil. Oke, kalau ini, nah langsung masuk di sini. Logonya. Baik, kalau sudah semua pengaturan sudah, ini pengaturan custom warna sih ini. Warna tampilan saja. Terserah mau diganti merah atau ganti apa, terserah. Langsung generate. Langsung generate. Press OK to start building. Press OK. Nah, ini lagi menggenerate. Oke. Lagi menggenerate. Oke. Sabar, tunggu. Sabar. Di situ tulisannya Pak De, long time, berarti waktunya lama. Oh iya. Wait, katanya, tunggu aja. Longer Tapi, time. iya. Tapi begitu meleng kita sedikit, beres dia. Biasanya gitu. Iya. Udara itu memang luar biasa. Luar biasa. Oke, Bapak dan Ibu. Sambil nunggu, Pak De, monggo. Kalau ada lagi yang mungkin masih kurang jelas, kita diskusikan saja di sini. Bentar. Sepertinya ini memang yang sudah nggak ada yang banyak yang tanya, tapi saya sendiri juga mengalami itu, apalagi ketika mau mengupload atau memasukkan YouTube itu memang sering terkendala. Saya kurang tahu yang sudah seperti yang disampaikan kemarin kan, setelah sama dengan itu yang di-copy ID-nya. Setelah di-refresh ternyata juga fail juga, valid juga. Nah, ini mungkin untuk, karena mungkin hubungannya dengan teman-teman, mungkin dengan tugas. Kan kalau di tugas di situ harus ada apa? Ada video. Ya, audio dan sebagainya. Ini kemudian itu mungkin Pak Saiful sendiri bisa memberikan yang termudah, artinya yang terpenting kita sudah tahu sebetulnya, hanya mungkin karena mungkin koneksinya agak lumayan atau mungkin laptop kita itu tidak kompatibel, jadi teman-teman peserta itu sudah tahu, mungkin nanti setelah kita sudah selesai ini bisa mengeksplor dan mungkin di GCR yang sudah dibentuk oleh Bapak itu mungkin bisa laporan lah, walaupun tidak harus sekarang, mungkin Pak saya sudah bisa ternyata. Nah itu kan akan lebih enak lagi begitu. Mungkin itu. Langsung makan nasi kuning ya? Iya. Baik. Ya, begini aja Bapak dan Ibu Guru. Yang penting sebetulnya kemarin itu ada kalimat, ada kata dalam sebuah kalimat itu. Boleh salah satu ya, boleh salah satu. Artinya bisa menggunakan link YouTube, bisa menggunakan video internal, kan gitu. Nah, ternyata
hampir rata-rata yang menjadi masalah itu link YouTube kan gitu. Nah, untuk kaitannya dengan tugas Bapak dan Ibu, jangan merasa jadi terhambat, jangan merasa jadi terhambat ketika kita upload YouTube gagal gitu. Akhirnya menghambat tugas. Nah, itu saya tidak berharap seperti itu. Nah, oleh karena itu, betul kata Pak Puspa tadi, tidak mesti Bapak dan Ibu, tidak mesti, bahkan Bapak dan Ibu, bahkan tidak ada audio sama sekali, tidak ada video sama sekali, tidak ada YouTube sama sekali, atau tidak ada kuis sama sekali, is oke, gak masalah. Yang penting ending kita begini, ending kita itu, oh ternyata saya sudah mampu membuat bahan ajar untuk siswa paling tidak beda dengan biasanya, gitu kan? Beda dengan biasanya. Kalau biasanya kita soalkan bukunya saja atau PowerPoint yang memang di ini, tapi ini oh udah dalam bentuk ini, apalagi diinstal, nah udah beda gitu. Tetapi besok-besok ketika kita sudah familiar dengan ini, oh ternyata mudah gitu. Ketika ada kendala video YouTube tidak bisa tampil, oh kendalanya di sini, itu mudah banget Pak Dek, mudah banget gitu. Kalau udah bisa itu Ya, gampang. betul. Nah ini udah selesai, udah finish kan Nah, tuh. Tadi ngomongnya waktu lama suruh nunggu, ternyata udah. Nah ini di finish aja Bapak dan Ibu, kita ngobrolnya nanti kita lanjut, kita selesaikan dulu. Klik finish. Nah ini pasti kalau yang sudah mengalami ya, sudah mengalami sampai di tahap ini, pasti muncul ini ya, pasti muncul ada klik. Saya pernah coba, oke, oh, ternyata hanya informasi dari website free ini gitu. Jadi saya langsung tutup aja lah, nggak ini. Nah kalau sudah Bapak dan Ibu ini di close, tutup, kemudian kita mencoba mencari tadi itu ada di mana, ada di desktop ya. Kita masuk ke desktop. Nah ini Bapak dan Ibu, APK inilah yang bisa diinstal gitu. Nah, atau coba deh saya kirim ke Bapak dan Ibu. Tapi habis diinstal dibuang lagi ya, karena kan acak-acakan dalamnya tadi tuh. ya, Acak-acakan ini buat contoh aja. Kalau ternyata bisa diinstal, inilah seperti ini gitu contohnya yang dapatnya. Tapi WA-nya juga lama ngebukanya ini Pak Dek. Itu baik sampai di sini kita sambil nunggu saja. Kenapa? Ini sudah, Bapak dan Ibu, ini sudah selesai. Saya tekankan lagi ya Bapak dan Ibu, saya tekankan lagi. Begini, terutama masalah YouTube. Atau begini deh. Karena rata-rata YouTube itu bisa dibuka dengan tampilan ini. Itu rata-rata, saya yakin. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke edit page ke sini, ini pastikan dulu pilihan device versinya adalah versi mobile. Yang ini. Tuh, pastikan dulu itu. Baru kita masuk ke edit page ke sini, ke edit page ke sini. Nah, kalau seandainya, nah ini udah di posisi ini ya, sudah di posisi, saya pindahkan ke posisi ini. Nah, oke. Saya coba sekali lagi, Bapak dan Ibu, udah di sini nih. Saya coba masuk lagi ke edit page di sini. Kita coba ya, kita coba. Nah, udah masuk ke sini. Saya coba buat halaman baru aja, halaman baru. Misalkan ini tersendiri. Nah, ini di halaman baru. Ini kalau misalkan tidak terpakai, Bapak Ibu, boleh di-delete saja. Kalau misalkan mau dipakai namanya, nah, boleh, silakan. Nah, ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan ya. Kita ini dulu dibuat
40 misalkan. 40. Nah, supaya Nah, tadi kita ingat sebelum masuk ke edit pad, kita ada di posisi tampilannya tampilan mobile ya. Oke. Langsung aja kita ambil YouTube, kemudian kita buat. Nah, seperti ini. Kita buat seperti ini. Lalu kita akan manggil yang namanya video ID. Nah, pastikan Bapak dan Ibu, pastikan ketika kita membuat, saya ulang ya, ketika kita membuat ini, membuat kotak ini, nah, di sini tidak ada tampilan pilot, itu satu dulu. Atau nanti setelah kita masuk ke video ID tampil pilot, jadi biasanya timbulnya itu di awal dan di akhir gitu, pastikan. Nah, saya yakin ini tidak ada pilot gitu kan, karena udah bersih seperti ini. Baik. Selanjutnya kita mencari video ID. Nah, saya akan mencoba video yang ID-nya beda. Duh, mana tadi? Hilang semua YouTube-nya. Bentar, Pak De. Sabar ya, Pak De ya. Ya. Aja. Tenang aja. Nah, saya buka dulu deh. Nah, saya akan mengambil video yang berbeda. Tapi caranya sama ya, Bapak dan Ibu, sama. Karena tadi punya Bapak, oh bagus banget itu videonya tadi itu. Matematika ya Pak, tadi itu bagus banget itu. Nah, itu kan bisa dijual lah gitu. Maksudnya bisa ini banget gitu kan. Nah, saya akan ngambil yang ini aja deh. Ini yang lagi dicari nih. Kumpulan soal-soal PPK. Nah, ini. Oke. Bentar. Sorry. Oh, ini punya. Nah, kasusnya kalau seperti ini, Bapak dan Ibu, ini kan sama dengan, ini belakang ini sama dengan. Nah, takut seperti ini ya. Makanya saya pastikan. Yang dimaksud sama dengan itu, saya sering mencoba ini nih. Yang pertama gitu. Kalaupun di belakang sama dengan itu juga ada gitu kan. Ini kalau ngambil di tengah-tengah Bapak dan Ibu, karena ini bukan di link saya ngambilnya. Ini ada di link satunya, tapi bukan punya saya. Saya belum pernah ketemu seperti ini, tapi kita coba, nggak apa-apa. Yang penting ada kode ID di belakang sama dengan setelah link pertama, nah baru ini. Kita coba aja, nggak apa-apa. Kita masukkan ke sini, ya. Kita masukkan ke sini. Oke, kita pastekan di sini. Oke, coba kita refresh. Nah, sudah di refresh. Di sini tidak muncul valid. Saya pastikan mudah-mudahan ini jalan. Oke, kita save and exit. Save and exit. Nah, save and exit sudah begini. Ini kita patokannya ke YouTube ya, ke YouTube. Kalau yang lain-lain udah jelas bisa tadi. Oke. Analisis. Kamu udah pretest belum? Belum. Belum ya, Teh? Si Umi ini ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita coba lihat. Mudah-mudahan terbuka. Kalau tidak terbuka, salah ngambil. Sorry. Alah, kelewat. Nah, Lupa matiin. ini terjadi seperti ini ya, Pak De ya. Ya kan, terjadi seperti ini. Iya. Oke. Ini kenapa sih padahal tadi di sana tidak valid kan? Tidak valid. Oke. Ya, kita lihat. Bisa dua cara. Bisa tadi salah mengambil kodenya video. ID. Atau memang ini tidak cocok di sini gitu kan. Nah, saya robah sekarang ke sini. Solusinya dua. Kita robah di sini.
Coba di sini. Kita rubah di sini. Tampilannya. Tampilannya gitu. Itu solusi satu. Nah, kita coba buka. Ternyata, sorry. Apakah bisa dibuka? Ternyata tidak kan, Pak Dek? Ya kan? Tidak. Enggak. Berarti masalahnya bukan di sini. Nah, saya kembalikan lagi ke sini. Masalahnya bukan di sini. Masalahnya di mana? Berarti saya yakin masalahnya saat pengambilan video ID tadi. Gitu. Nah, kita coba ini sampai selesai dulu biar ini. Bentar. Oke. Kita balik dulu Bapak-Bapak. Sekarang udah ketemu tuh masalahnya. Sekarang kita balik lagi ke edit page ke sini. Ya, edit page ke sini. Nah, ke sini. Oke, mana tadi? Nah, pagi di sini. Oke lah. Saya buang lagi, saya buang dulu. Kemudian ganti yang baru. Sebetulnya nggak dibuang nggak apa-apa. Ya. Yang penting kan sebetulnya bukan ininya, tapi ID-nya. Oh, tadi itu kan kita ngambil. Nah, ini kan panjang nih, Pak. Ya. Ada panjang begini. Nah, caranya kalau saya, kita masuk dulu. Aduh, harus di YouTube saya berarti nih. Begini, Bapak dan Ibu. Bentar. Ambil. Ini yang biasanya mungkin dari sini. Oke. Saya ngambil salah satu. Berarti Nah. nilainya 9 karena salah satu. Ya, salah satu. Nah, mungkin ya, ini yang biasa saya ambil seperti ini. Jadi munculnya itu hanya ini. Ya. Kalau tadi kan panjang ya, Pak ya, panjang banget. Nah, ini tinggal di copy. Coba ya, kita coba. Nah, kita copy, kita masuk ke sini lagi, kemudian kita pastekan di sini. Oke, pastekan, kemudian refresh. Oke, sudah, kita coba save and exit. Apakah terbuka atau tidak? Ini yang sering ketemu dengan teman-teman, biasanya seperti itu. Sering ketemu dengan teman-teman. Oke. Kok bunyi? Bunyi apanya? Oke. Kita masih ngereses. Bentar. Ini ini lempem. Kalau kasusnya di sini tidak terbuka, jangan dipaksakan dipublish. Tetap kalau kasusnya tidak terbuka, gagal kesananya. Kalau tadi yang pertama kan terbuka ya, seperti yang pertama. Nah, kita apply aja. Play aja. Oke. Oke, kita coba buka. Mana tadi? Nah, mana? Udah kelihatan tadi? Iya, nah, jalan toh, Pak Dek? Iya. Tuh, itu Bapak dan Ibu. Kasusnya seperti itu. Jadi, saat pengambilan ID video tadi, saya balik lagi ke sini. Diusahakan, saya tidak paham ya, kenapa kalau panjang nggak mau, gitu. Padahal kan yang kita ketikkan itu tadi ini juga gitu loh, Pak. Mungkin Pak Saiful. Mungkin ini belum dicoba. Barangkali yang panjang tadi, yang panjang sekalian yang di ID dari sananya pendek, Pak.
Ya nggak tahu, coba aja lah Bapak dan Ibu. Cuman itu ya artinya begini, artinya oh ternyata kalau cara satu tadi merubah, karena tadi ada, oh Pak, oh ini udah dirubah kok sini, ternyata oh ID-nya berarti. Jadi caranya gitu, kita tampilkan video, munculnya ini gitu. Oh udah pasti. Ya solusinya udah ketemu lah kira-kira. Gitu Bapak dan Ibu. Monggo Pak Ade, ini sudah sepertinya menurut saya sudah cukup, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap semangat mencari solusi dari beberapa kendala untuk pembuatan e-modul. Tetapi prinsipnya tetap Bapak dan Ibu tidak usah merasa terbebani dengan tugas-tugas ini, apalagi terbebani dengan kendala gitu ya. Terbebani dengan kendala. Ada solusinya pasti, ada solusinya ya. Contohnya seperti inilah ya, contohnya seperti ini. Monggo saya kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak D, masih ada pertanyaan kah? Sepertinya tidak ada, hanya tanya apa presensi. Yang jelas presensinya tidak ada. Jadi Bapak Ibu nanti presensinya akan diisikan oleh panitia. Begitu ya Teh ya? Betul, baik. Adakah yang mau bertanya langsung sebelum kita tutup, karena sudah lewat 11 menit dari jam 9, tentu teman-teman di WIT dan WITA sudah makin malam ya. Oh, iya ya. Iya. Adakah yang mau bertanya langsung? Saya Pak Saiful, saya teringat yang kemarin itu loh, yang Pak Saiful? presensi. Iya. Kenapa Pak Saiful? Apa malam ini kita ngisi absen? Oh enggak, diisiin Pak Muklis nanti semuanya. Oh enak ya. Enak. Tidak ngisi absen Bu ya? Enggak, nanti diisikan Pak Muklis semuanya. Oh, makasih banyak. Sama-sama. Tapi ada screenshotnya dikirim. Oh tidak. Sama-sama Pak Frisal. Tidak perlu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Nanti Bapak Ibu silahkan berdiskusi melalui Google Classroom, di grup WA untuk berdiskusi, tapi di Google Classroom untuk bertanya-tanya lebih jauh, begitu ya. Tugas sampai dengan tanggal 18 resminya, tapi jika Bapak Ibu masih terkendala, kami masih membuka waktu, asalkan Bapak Ibu selesai tugasnya, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Pak Depuspo, terima kasih semua. Semoga